Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pola dan interaksi antar desa dan kota. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu mengenai faktor-faktor yang mendasari adanya interaksi antara desa dan kota. Faktor yang pertama adalah gravitasi. Apa itu gravitasi? Istilah gravitasi ini muncul setelah lahirnya hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa setiap benda mempunyai kekuatan tarik-menarik terhadap benda lain. Yang kedua, di antara dua benda terjadi proses saling tarik-menarik. Yang ketiga, besarnya kekuatan tarik-menarik antara dua benda berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda itu dan berbanding berbalik dengan kuadrat jaraknya. Hubungan antara hukum gravitasi Newton ini dengan interaksi desa kota adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses interaksi desa kota terjadi karena mereka masing-masing mempunyai kekuatan untuk saling menarik. Yang kedua yaitu kota mempunyai kekuatan terhadap desa karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu di kota terdapat beragam pusat daerah, kegiatan, dan aneka ragam lapangan kerja. Yang kedua yaitu kota sebagai simbol kemajuan dan jendela pembaharuan untuk hal yang baru. Dan yang ketiga yaitu desa mempunyai kekuatan tarik-menarik terhadap kota karena alasan berikut. Yang pertama yaitu desa mempunyai banyak sumber daya alam. Yang kedua, desa mempunyai lumbung serta memberi aneka bahan pangan, bahan sandang, bahan perumahan, dan aneka bahan mentah industri. 3. Desa sebagai pusat tenaga kerja. 4. Desa mempunyai keanekaragaman sumber daya lingkungan dan panorama alam. Dan yang terakhir yaitu besar kecilnya kekuatan tarik-menarik antara kota dan desa tergantung pada tinggi rendahnya potensi fisik non-fisik kota dan desa tersebut serta tergantung ada atau tidaknya sarana dan prasarana transportasi penghubung kota dan desa. Menurut Edward Ullman, ada 3 faktor utama yang mendasari atau mempengaruhi timbulnya interaksi antar wilayah. Yang pertama yaitu adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau bisa juga disebut dengan regional complementary. Regional complementary adalah terdapatnya wilayah-wilayah yang berbeda ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Di satu pihak ada wilayah yang kelebihan atau bisa juga disebut dengan surplus sumber daya, seperti produksi pertanian, bahan galian, dan di lain pihak ada daerah yang kekurangan atau daerah yang minus dengan sumber daya alamnya. Adanya dua wilayah yang surplus dan minus sumber daya tersebut sangat memperkuat terjadinya interaksi dalam arti saling melengkapi kebutuhan satu sama lain, di mana masing-masing wilayah berperan sebagai produsen dan konsumen. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berintervensi atau bisa juga disebut dengan intervening opportunity. Kesempatan berintervensi dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Sebenarnya secara potensial antara wilayah A dan B sangat memungkinkan terjalin interaksi karena masing-masing wilayah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dari sumber dayanya sehingga dapat berperan sebagai produsen dan konsumen. Namun, karena ada wilayah C yang menyuplai kebutuhan ke A dan B, maka kekuatan antara interaksi
A dan B menjadi lemah. Dalam hal ini, wilayah C berperan sebagai intervening area atau wilayah perantara. Intervening opportunity pula dapat diartikan sebagai sesuatu hal atau keadaan yang dapat melemahkan jalinan interaksi antar wilayah karena adanya sumber alternatif pengganti kebutuhan. Lalu yang ketiga yaitu adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Bisa juga disebut dengan spatial transferability. Faktor yang juga mempengaruhi kekuatan interaksi adalah kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai zona-zona interaksi desa dan kota. Desa dan kota adalah dua wilayah yang saling melengkapi sebagai satu elemen ruang. Kedua wilayah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara fungsional. Interaksi antara desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu pada setiap zona. Pengaruh pada setiap zona ini dipengaruhi oleh jarak zona ke pusat kota. Semakin jauh letak suatu daerah dari pusat kota, maka semakin lemah interaksinya dengan pusat kota tersebut. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa. Bisa dilihat gambar di sebelah kanan. Itu adalah zona-zona interaksi antara desa dan kota. Lingkaran yang pertama, yang paling dalam, yang paling kecil bisa disebut dengan city atau kota. Lingkaran paling kecil ini bisa diartikan sebagai pusat kota. Yang lingkaran kedua ada suburban atau subdaerah perkotaan, suatu wilayah lokasi yang dekatnya dengan pusat kota atau inti kota dihuni oleh para penglaju. Lingkaran yang ketiga ada suburban fringe atau bisa juga disebut dengan jalur tepi subwilayah perkotaan. Suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan wilayah peralihan antara kota dan desa. Lalu lingkaran yang keempat ada urban fringe, yaitu jalur tepi wilayah perkotaan paling luar. Semua wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota kecuali inti kota. Lalu lingkaran yang kelima yaitu rural urban fringe atau bisa juga disebut dengan jalur batas desa dan kota. Wilayah ini merupakan yang terletak antara kota dan desa yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Lalu lingkaran yang terakhir yang paling luar yaitu bisa juga disebut dengan rural atau wilayah desa. Wilayah yang menitik beratkan kegiatan pertanian. Lalu manfaat-manfaat adanya interaksi antara desa dan kota bagi perkotaan. Yang pertama yaitu terpenuhinya sumber daya alam, bahan mentah atau bahan baku industri. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh pedesaan. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan bagi perkotaan. Yang keempat, tersedianya tempat pemasaran hasil industri. Selanjutnya ada juga manfaat-manfaat interaksi antar desa kota bagi pedesaan. Manfaat yang pertama yaitu terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa. Yang kedua yaitu masuknya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kota ke pedesaan.
Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian. Selanjutnya yaitu wujud interaksi antara kota dan desa. Interaksi wilayah dapat terjadi antara desa dan desa, kota dan desa, desa dan kota, daerah industri dan daerah pemasaran, ataupun daerah-daerah lain sebagainya. Dalam hubungan timbal balik ini terdapat beberapa proses. Proses yang pertama yaitu pergerakan barang dari desa ke kota ataupun sebaliknya, seperti pemindahan hasil pertanian, produk industri, dan barang tambang. Lalu proses yang kedua yaitu pergerakan gagasan dan informasi, terutama dari kota ke desa. Proses yang ketiga yaitu pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, mobilitas penduduk, baik yang sifatnya sirkulasi maupun komutasi. Apa itu yang disebut sirkulasi dan komutasi? Sirkulasi yaitu perpindahan penduduk yang bersifat sementara, tapi mereka itu berdiam diri dulu di tempat tujuan. Contohnya seperti warga Semarang yang bekerja di Jakarta, yang pulangnya itu setiap seminggu sekali atau setahun sekali. Selanjutnya yaitu komutasi, yaitu perpindahan yang bersifat sementara pada hari yang sama atau bisa juga disebut dengan ulang-alik. Interaksi desa dan kota melahirkan suatu perkembangan baru bagi desa maupun kota. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan potensi yang dimiliki desa maupun kota dan adanya persamaan kepentingan. Interaksi antar wilayah dapat dilihat dari dua wujud, yaitu dalam wujud fisik dan dalam wujud sosial. Beberapa wujud interaksi yang bersifat fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya perubahan penggunaan lahan, misalnya daerah-daerah permukiman berubah menjadi daerah-daerah pusat pertokoan. Yang kedua yaitu pembangunan berbagai sarana dan prasarana, misalnya gedung-gedung perkantoran, jalan, pertokoan, sekolah, dan perumahan. Materi selanjutnya yaitu tentang teori keruangan interaksi wilayah. Teori yang pertama yaitu teori gravitasi. Teori gravitasi ini pertama kali diperkenalkan dalam disiplin ilmu fisika oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya interaksi dua wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hukum gravitasi ini dapat dengan mudah diaplikasikan untuk meneliti seberapa kuat interaksi dua wilayah. Melalui pendekatan geografi, hukum fisika ini dimodifikasi oleh W.J. Reilly yang pada dasarnya memiliki tujuan sama, yaitu mengukur kekuatan interaksi dua wilayah. Reilly ini mengemukakan bahwa kekuatan interaksi dua atau lebih satu wilayah dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk dari setiap wilayah dan jarak mutlak di antara kedua tempat tersebut. Untuk mengukur kekuatan interaksi di teori gravitasi ini dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut. Teori yang kedua yaitu ada teori titik henti atau bisa juga disebut dengan breaking point theory. Secara garis besar, teori ini merupakan hasil modifikasi dari teori Reilly. Teori ini memberikan suatu gambaran mengenai perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya.
Teori titik henti juga dapat digunakan dalam memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan masyarakat. Penempatan ini dilakukan di antara dua wilayah yang berbeda jumlah penduduknya agar terjangkau oleh penduduk setiap wilayah. Berikut ini merupakan rumus teori titik henti. Teori yang terakhir yaitu teori grafik. Teori grafik ini digunakan untuk menganalisis potensi kekuatan interaksi antar wilayah ditinjau dari struktur jaringan jalan sebagai prasarana transportasi. Lalu, K.J. Kansky mengembangkan teori grafik ini dengan membandingkan jumlah kota atau daerah yang memiliki banyak rute jalan sebagai sarana penghubung kota-kota tersebut. Menurut Kansky, kekuatan interaksi ditentukan dengan indeks konektivitas. Berikut ini adalah rumus teori grafik. Baik, materi hari ini dicukupkan sekian. Bila ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kepada saya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.